Berjumpa kembali anak-anak kami semuanya kelas 11 dengan materi pendidikan agama Islam di kelas Maya. Materi kita kali ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah, salah satu unsur dari materi akidah dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Baik anak-anak kami, langsung saja kita masuk pada materi. Materi pertama adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian secara bahasa, ya iman itu percaya. Sementara kalau kita artikan kitab itu ya buku, surat atau surat kiriman. Itu secara bahasa. Secara istilahiyah atau terminologi, iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya ada 4, yaitu Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ada juga sahifah atau lembaran-lembaran firman Allah yang diturunkan kepada beberapa nabi. Contohnya adalah Nabi Ibrahim yang menerima suhuf atau sahifah-sahifah, lembaran-lembaran firman Allah. Dan anda semuanya, hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain, wajib bagi kita masing-masing mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para nabi dan rasul. Anda semuanya, bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah tersebut? Maka ada 2 cara kita mengimani kitab-kitab Allah. Bagi kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, maka kita mengimaninya secara ijmali. Apa itu ijmali? Secara umum, bahwa kita meyakini Allah telah menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil kepada para nabi-nabi terdahulu. Kita yakini bahwa Allah telah menurunkan kitab tersebut kepada para nabi yang dipilihnya, seperti kita sampaikan di keterangan tadi. Kemudian yang kedua, secara tafsili. Tafsir itu kepada kitab Al-Quran. Maka kepada kitab Al-Quran, maka kita wajib mengimani secara tafsili, artinya secara rinci. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, kita pelajari aturan yang ada di dalamnya, hukum-hukum, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membacanya, mengerti terjemahannya, mengerti kandungannya, dan seterusnya, sampai betul kitab Al-Quran ini kita jadikan hukum atau jadikan pedoman dalam kehidupan kita di dunia ini, yang insya Allah akan membawa kita pada kebahagiaan, ya, dunia dan akhirat. Anak-anak kami, kitab-kitab yang diturunkan itu apa sih isinya? Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat orang nyebutnya juga dengan Old Testament atau Perjanjian Lama. Ini kalau kita buka Alkitab, ada Old Testament yang berisi kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Apa isi kitab Zabur? Kitab Zabur ini atau disebut dengan kitab Mazmur berisi 150 nyanyian yang disenandungkan Nabi Daud. Jadi isinya adalah pujian, nyanyian, dan seterusnya. Jadi isinya memuji Tuhan, kitab Zabur tadi, nyanyian perorangan, ratapan-ratapan jamaah, dan doa-doa, nyanyian-nyanyian untuk raja, dan seterusnya. Itulah isi senandung-senandung yang ada di kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil turun dari Nabi Musa. Ya, kitab Injil yang sekarang ini berbeda dengan kitab Injil yang diberikan pada Nabi Isa dahulu.
Injil yang sekarang disusun oleh murid-murid Nabi Isa yang sudah memasukkan beberapa pikirannya sendiri ke dalam kitab Injil. Mereka itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Kemudian Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya. Ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Nah, yang keempat, yakni kitab Al-Quran. Inilah yang harus kita imani secara rinci, tidak secara ismali, tapi secara tafsili. Ya, karena kitab ini berisi pedoman hidup bagi kita manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat. Maka kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka Al-Quran ini yang harus kita pelajari secara mendalam. Baik anak-anak kami semuanya, setelah kita bahas tentang kitab-kitab tersebut, bagaimana sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, ketika kita beriman kepada kitab Allah, mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Jadi kita mengakui bahwa Allah memang pernah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi-nabi yang terdahulu. Di kitab-kitab yang sekarang ini, seperti disampaikan tadi, sudah banyak beberapa perubahan yang memang itu menjadi masalah, ya. Dan bagi kita tentu tidak mengimani kitab yang sekarang, tapi bahwa Allah dulu pernah menurunkan kitab sebelum Al-Quran, ya. Yang kedua, meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Jadi kita mengakui, meyakini kitab suci Al-Quran kitab yang paling utama, penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, tidak hanya bagi umat Islam, tapi bagi seluruh umat manusia. Yang keempat, menjalani hidup hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini dengan kita beriman pada kitab Allah, khususnya secara tafsili kepada Al-Quran, maka apa yang kita lakukan di dunia pada hakikatnya seluruhnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian, apa fungsi kita beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, dengan beriman kepada Allah, berkitab-kitab Allah, ya, mempunyai iman yang kokoh dan tangguh. Kemudian yang kedua, berada dalam hidayah dan petunjuk Allah, taat beribadah kepada Allah dengan benar. Yang keempat, menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Yang kelima, bersikap hidup optimis dalam hidup. Berikutnya anda semuanya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, yang pertama tentu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekali lagi kalau kita selalu membaca Al-Quran karena kita mengingat tafsir tadi, maka satu huruf Al-Quran saja itu dibalasi oleh Allah dengan 10 balasan kebajikan. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehingga akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan teknologi. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang teknologi, kekuatan, dan alam semesta, dan seterusnya. Yang keempat, memperkuat keyakinan kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Baik, anak kami semuanya, berikut kita tunjukkan juga beberapa bukti kemukjizatan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah. Apa buktinya bahwa sampai sekarang struktur bahasanya sangat indah, itu tidak ada yang mampu menandinginya. Bahkan dulu ketika masa awal-awal banyak ditantang langsung, suruh membuat yang seumpama dengan Al-Quran satu pun tidak ada yang sama. Bahasanya seindah bahasa Al-Quran. Allah sendiri menantang itu, datangkan kepadaku ayat yang semisal Al-Quran, dan sampai sekarang tidak ada yang sanggup. Yang kedua, terdapat isyarat ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran. Kita sudah jelaskan banyak ayat-ayat tentang alam semesta, penciptaan alam semesta, tumbuh-tumbuhan, laut, ya, dan luar angkasa terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, ajaran-ajaran Al-Quran sangat lengkap dan sempurna sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku sepanjang zaman. Nah, jadi Al-Quran ini di zaman apapun itu tetap cocok, sesuai, tidak ada perubahan. Yang keempat, adanya ayat-ayat yang menjelaskan masa-masa yang akan datang.
yang berada di luar akal manusia dan yang akan dialami manusia, seperti kehidupan alam barzah, alam akhirat dan segala macam. Itu beberapa bukti Al-Quran dalam kisah Allah. Demikian anak-anak kami semuanya, semoga materi kita ini bisa bermanfaat, menambah iman kita kepada kitab Allah, terutama cinta kita kepada Al-Quran. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan menambah keimanan kepada ciptaan kita kepada Al-Quran sebagai kita usaha terakhir dan pedoman bagi kita semuanya. Silahkan Anda simak baik-baik, pelajari, amati, dan renungkan dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan iman kita bertambah kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.